Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada adab bangun tidur, dan di sana kita sudah disuguhi oleh Imam Ghazali bahwa kalau bangun tidur kita harus baca doa. Nah, doanya sudah kita baca pada waktu itu yang cukup panjang ya. Kalau kita biasanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sudah sampai situ saja. Nah, ini nanti bisa dicek ya. Bisa dicek di banyak buku-buku majmu' doa, kumpulan doa itu sudah banyak sekali, sudah populer, dan itu silahkan diamalkan. Silahkan diamalkan. Kemudian doa berikutnya yang ditambahkan oleh Imam Ghazali adalah Allahumma bika asbahna. Allahumma ya Allah bika kelawan panjenengan, rahmat panjenengan maksudnya ya. Asbahna isu-isuan sopo kita. Bangun-bangun pagi menjelang pagi dengan rahmatmu ya Allah. Wa bika amsaina, wa bikalan kelawan siro ya Allah amsaina sore-sore sopo kita. Wa bikalan kelawan panjenengan ya Allah nahya urip sapa kita, wa bikalan kelawan panjenengan ya Allah namutu mati sapa kita, wa ilaikalan maring panjenengan ya Allah an-nusyuru bali sapa kita. Allahumma ya Allah inna sak temene kita iku nas alunyuwun sapa ingsun ka ing sira ya Allah anta ba'atha yen to nangeaken sapa panjenengan ya Allah na ing kita fi hadzal yaumi, nangeaken ya, yang membangunkan kita itu Allah itu. Anna ba'atha yen to nangeaken sapa panjenengan ya Allah na ing kita fi hadzal yaumi ing dalem ikilah dina ila kulli khairin, tangi untuk melaksanakan semua kebaikan. Wa na'udzulan nyuwun reksa sapa kita bika kelawan panjenengan anna jetariha ing yen to wani nglakoni fihi ing dalem yaum su'an ing keelekan au najurra utawa jabul sapa kita ngajak ya, menyeret hu ing perbuatan elek ila muslimin maring wong muslim, au yajurra utawa ngajak utawa nyeret hu ing perbuatan kang elek sapa ahadun salah seorang ilaina maring kita nas alunyuwun sapa kita ka ing panjenengan ya Allah khairu hadzal yaumi ing kaapiane ikilah dina wa khairu malan kaapiane perkara fihi kang ana ing dalem yaum wa na'udzulan nyuwun reksa sapa kita ya Allah bika kelawan panjenengan min syarri hadzal yaumi saking eleke ikilah dina wa syarri malan keelekane barang fihi kang ana ing dalem yaum. Ini kalau diterjemahkan secara bebas, ya Allah berkat rahmatmu kami menjelang pagi, berkat rahmatmu kami menjelang sore, berkat rahmatmu kami hidup, berkat rahmatmu kami mati, dan berkat rahmatmu kami nanti bangkit kembali. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau membangkitkan kami atau membangunkan tidur kami di hari ini untuk melaksanakan semua kebaikan. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah untuk tidak berani melaksanakan di hari ini keburukan-keburukan, atau kami mengajak orang lain, mendorong orang lain, orang muslim untuk melakukan keburukan, atau sebaliknya ada orang lain yang menyeret kami untuk melaksanakan keburukan-keburukan itu. Kami memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hari itu. Kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan hari ini dan keburukan-keburukan yang ada di dalam hari ini. Ini yang lebih komplit lagi,
yang disuguhkan oleh Imam Ghazali di dalam Bidayah ya. Nah, ini kalau kepingin mengamalkan yang panjang begini dicatat dahulu. Jadi dicatat, disalin, kemudian ditempel di tembok rumah masing-masing. Tempel di tembok di rumah masing-masing yang paling dekat dengan tempat tidur kita. Sehingga bangun, kita menghadap kepada tembok, kemudian membaca doa tadi. Mulai di atas ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya, dan seterusnya sampai kepada yang paling akhir. Jadi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Sampai di situ. Ini luar biasa kalau kita mau berdoa yang begitu panjang, ini setan tidak akan bisa menggoda kita. Karena di dalam sebuah hadis, saudaraku, diceritakan bahwa pada saat kita tidur itu setan itu mengikat leher kita itu dengan 3 ikatan. 3 ikatan di dalam leher kita pada saat kita tidur, itu ikatan setan. Kalau ikatan itu ada 3, jadi ikatan yang pertama itu bahwa kita disuruh begini di dalam hadis itu. Yadribu ala kulli uqdatin makanaka alaika lailun tawilun farqud, gitu ya. Jadi ada sihir di dalam, sihirnya setan maksudnya. Itu sudah, kamu tidur aja, malam masih panjang, tidak usah bangun. Nah, itu begitu terus. Perintah dari sihir itu begitu. Malam masih panjang, gitu, nggak usah bangun, tidur saja, dinikmati saja. Itu ikatan setan, gitu ya. Ada tiga tumpukan ikatan itu seperti itu. Nah, kalau kita bangun kemudian zikir kepada Allah, itu inhalat uqdatun, 1 ikatan itu copot, hilang. Kalau kita membaca doa kayak tadi, itu copot. Makanya terus kemudian langsung mata kita melek, gitu loh. Kalau enggak, masih terus ikatannya. Kemudian ikatan yang kedua itu bisa hilang kalau kita fa'in tawaddu'a, kalau berwudu. Kalau kita berwudu, itu baru ikatan yang kedua itu hilang. Kalau nggak mau berwudu, masih bisa tidur lagi itu. Jadi baca doa kayak tadi itu ya, panjang, lebar gitu, tapi nggak mau berwudu, nggak mau nyentuh air. Tidur lagi bisa itu. Gampang sekali, apalagi kalau malamnya tidurnya malam. Ya, pasti bisa tidur lagi itu. Nah, kemudian kalau sudah wudu, maka 2 ikatan hilang. 2 ikatan sudah hilang kan? Perintahnya setan, malam masih panjang, tidurlah terus, tidurlah, begitu, itu masih kuat sekali. Nah, kalau sudah wudu, kemudian yang terakhir adalah sholat subuh, gitu ya, atau sholat qobliyah subuh dulu. Kalau versi kemarin kan kita sudah belajar bahwa kalau kita mengamalkan amal-amal fardu saja, itu hanya selamat saja, gitu loh, tidak bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Makanya sholat qobliyah subuh itu kita upayakan, ya, qobliyah subuh dilaksanakan. Kalau kuat 4 rakaat, kalau tidak 2 rakaat saja, gitu. Itu bagaimana cara melaksanakannya? Ya sama seperti sholat-sholat yang lumrah kita laksanakan, ya. Itu bagus. Maka kalau sudah sholat, fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Kata Rasul, kalau sudah 3 hal dilaksanakan, baca doa bangun tidur, kemudian mau berwudu, kemudian sholat subuh atau qobliyah subuhnya dilaksanakan juga, maka dia akan bangun pagi dalam keadaan hatinya yang begitu sejahtera. Itu loh, hatinya tenang, tidak gundah, karena sudah menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah itu dengan sifat sabar dan juga dengan sholat. Jadi posisi sholat itu selain menyembah Allah adalah untuk meminta pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah kami di hari itu. Jadi ini namanya rahmat yang bertumpuk-tumpuk ya. Kalau kita mengamalkan hal-hal seperti ini namanya rahmat yang bertumpuk-tumpuk. Mulai dari tidurnya sudah rahmat Allah. Kan nggak semua orang bisa tidur, nggak semua orang. Coba, ada penyakit yang nggak bisa tidur itu apa itu? Insomnia, ya, nggak bisa tidur. Sampean tidur enak banget, taruh tidur. Itu coba, itu rahmat Allah itu, jangan dikira itu. Makanya di dalam doa itu kan ahyana gitu. Engkau yang menghidupkan aku, ba'dama amatana, engkau yang mematikan aku. Mati itu maksudnya ditidurkan ya. Karena bahasa mati itu adalah bahasa mendiamkan. Jadi kita yang banyak tingkah itu terus kemudian diberi ngantuk, terus kemudian tidur. Tidak ada orang yang kuat tidak tidur, tidak ada. Semua butuh tidur. Preman sekalipun ya, rampok yang kerjanya malam-malam itu pun mereka butuh tidur. Itu jangan salah ya. Nah itu oleh sebab itu tidur itu rahmat. Nanti bangun tidur rahmat lagi. Bisa baca doa bangun tidur, rahmat lagi. Bisa berwudu, rahmat lagi. Kalau sudah seperti ini, kita tuh bisa apa gitu? Syukur di mana syukurnya? Oh, semua hadiah. Loh kok masih nuntut kepada Allah lagi? Lah ini kalau tasawuf kan begitu. Nuntut kepada Allah itu. Wong semua lo hadiah, bisa sholat, bisa tadi zikir bangun tidur, bisa wudhu, hadiah dari Allah. Jadi kasih hadiah masih nuntut lagi. Nah ini di dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan untuk bisa thayyiban nafsi, semangat dan juga hati kita sejahtera, maka kita harus melepas ikatan setan yang ada 3 tadi dengan cara 1 zikir baca doa. Sesudah bangun tidur, kemudian berwudu dan sholat subuh. Fa'idha labista lamongko nalikane menganggu sopo siro thiyabaka ing baju siro. Bangun tidur pakai baju, ya biasanya kan bajunya sederhana saja kalau tidur. Nah ini terus kemudian pakai baju. Fanwi mongko niato sopo siro bihi kelawan nganggu klambi imtithala amrillahi ing ngelaksana no perintai Gusti Allah Ta'ala maha luhur sopo Allah fi satri auratika ing dalam nutup aurat siro. Kemudian pada saat engkau memakai baju atau busanamu, niatlah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Aurat itu apa? Keburukan yang ada di dalam tubuh kita itu namanya aurat. Nah itu harus ditutup. Kok keburukan? Nah ini hamba Allah dan bukan. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita yang harus ditutup ini, itu jelek. Begitu loh. Itu jelek. Pokok banyak orang yang suka gitu ya. Yaitu ditabiatkan oleh Allah. Tapi dengan aturan Allah. Ini yang kadang-kadang itu, kalau hamba Allah itu ya harus Allah semua. Budak hamba Allah kok mikir sendiri. Tidak boleh. Itu aurat itu kejelekan. Makanya Nabi Adam itu ketika sudah melaksanakan dosa di surganya Allah, itu ditampakkan atau bajunya lepas, ditampakkan aurat itu sehingga dia harus mencari-cari bahan-bahan yang tidak baik, dedaunan dari surga dan lain sebagainya untuk menutup aurat itu. Itu keburukan. Itu artinya orang yang sudah melaksanakan dosa-dosa itu akan dibuka oleh Allah keburukan-keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau ini segera bertaubat. Gitu ya. Nah, orang memakai busana itu dengan niat menutup aurat kita. Jangan berniat yang lain-lain, biar keren, mengikuti trendsetter misalnya. Terus niat apalagi yang biasanya kalau zaman era sekarang itu endorse. Ya, itu. Niatnya jangan niat endorse lah. Niatnya tetap tutup aurat. Nah, kalau baju endorse-nya yang buka-bukaan ya jangan mau lah.
Kan begitu. Nggak laku, ya bukan hamba Allah berarti. Begitu. Atau hamba Allah tapi tidak sepenuhnya. Makanya ini harus kita niatkan dengan yang sesuai perintah Allah itu satrul aurah gitu loh. Jadi pakai baju itu kalau ditanya yang macam-macam itu baliknya ke sana lagi. Satrul aurah apa tidak gitu. Itu aja. Wahdar lan wedya sapa sira ayakuna yen to ana apa qasduka. Tujuan sira min lubsi libasika saking menganggo baju ira iku muraatul khalqi pamer makhluk fatakhos saro mongko rugi sapa sira. Dan takutlah engkau pada saat engkau pakai baju tujuanmu adalah mencari perhatian masyarakat, maka engkau akan merugi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bab yang akan datang adalah babu adabi dukhulil kholai, bab yang menerangkan tata krama masuk kamar mandi. Kalau tadi bangun tidur, setelah itu nanti dibahas di dalam bidayah bab tata krama masuk kamar mandi. Bagaimana caranya? Bagaimana yang terbaik menurut para ulama dan juga hadis-hadis Rasulullah kita lanjutkan di lain kesempatan. Insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.